Dengan cara cuma dilihat mati, nggak bisa karena sama dengan kita masuk ke ruangan, ditutup, nggak ada udara masuk, nggak ada udara keluar. Kita suruh di situ seharian, ya kitanya aja lemas, ya kan? Jumpa lagi Sobat Tani dimanapun berada. Hari ini kita ngomongin sedikit, ngobrol aja lah ini teman-teman ya, tentang agen hayati. Ada trichoderma, ada lagi ini apa? Glio, ya gliocladium. Kemudian ada lagi M4. Ini boleh nggak sih Pak dicampur pakai pupuk? Ya kan, katanya campur pupuk mati. Ya enggak lah, tergantung teman-teman. Makanya saya selalu ngomong adalah 3K. K kedua teman-teman, kejar cerdas, ya kan? Kita tahu ini habitatnya di mana. Spora-spora ini, jamur-jamur ini teman-teman, ini kan hidup di tanah, ya kan? Jadi kalau teman-teman mau nyampur langsung ke pupuk misalnya, ya jangan pakai pupuk kentelan dong, pupuk yang langsung siap diaplikasikan ke tanaman, gitu loh. Kalau pakai kentelan ya pasti mati. Udah pasti, tapi ini kalau dengan enceran nggak ada masalah, dengan catatan langsung aplikasi ya. Yang pertama itu teman-teman. Kemudian yang berikutnya, bisa nggak kita campur sama fungisida? Ya nggak bisa, ini kan jamur. Teman-teman campur pakai fungisida, ya mati, ya kan? Fungisida itu anti jamur, sedangkan dia ini jamur, berarti fungisida untuk bunuh ini. Jadi ya nggak bisa kita campur, udah pasti nggak bisa dengan fungisida. Dengan insek gimana, bisa nggak? Oh, dengan insek berarti masih bisa. Tapi untuk apa kita mencampur ini dengan insek? Apa tujuannya gitu loh? Kenapa? Karena jamur ini habitatnya di mana? Di tanah. Berarti kita ya harus aplikasi ke tanah aja. Ngapain kita semprot-semprot? Makanya kita selalu bilang, trichoderma teman-teman bisa kocor di bedengan waktu buka lahan. Atau campur M4. Nanti antagonis nggak Om? Enggak guys, langsung aja sikat. Nggak ada masalah dengan catatan langsung diaplikasi. Ya kan? Nah kemudian misalnya trichoderma itu campur anfus, masalah nggak? Kita udah selalu bilang anfus ini untuk semai, teman-teman, trichoderma untuk kocor. Ya, jadi boleh anfus, trichoderma, kemudian M4, udah ada tanaman, udah besar pun kita mau kocor ini nggak ada masalah. Kenapa? Ya pasti ada penambat nitrogen, ada pelarut fosfat di sini, itu akan bantu maksimalin pupuk-pupuk yang kita kocor, teman-teman. Ya, nah ini sebenarnya gimana sih? Yuk kita bahas lengkap. Teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe terima kasih, teman-teman luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi hari ini kita ngebahas sedikit tentang mencampur agen hayati teman-teman. Ya, saya selalu bilang bahwa saya belum bisa yakin 100% ya dengan agen hayati teman-teman. Ya kan? Kenapa? Karena gini, saya sebenarnya sedih kadang-kadang kalau lihat komen terus teman-teman bilang bahwa wah ini pasti orang ini nih mereka nganggap saya ini anti organik teman-teman. Sebenarnya saya nggak anti organik, saya tetap pemupukan berimbang organik dan kimia. Ya, selagi kita bisa dapat akses kimia, kalau saya mau produksi yang terbaik terbanyak gitu kalau bisa gitu ya kan. Karena dengan volume produksi yang tinggi, kalau harganya agak turun, kita masih ketutup sama jumlah produksi yang banyak ini teman-teman, ya kan? Jadi saya nggak alergi organik, cuma kadang-kadang Om itu dicampur NPK bisa nggak agen hayati, ya kan? Ya bisa sebenarnya gitu loh. Cuma katanya kalau dicampur nggak bisa Om mati katanya. Nah ini gini teman-teman, kalau agen hayati atau agen hayati ini kan hitungannya adalah jamur ya, spora ya, cendawan gitu ya. Tapi yang punya sifat menguntungkan untuk tanaman teman-teman, ya kan. Sedangkan yang kayak fusarium, ya kan, layu bakteri, ya itu kan yang tidak menguntungkan untuk tanaman, jadinya penyakit nantinya. Nah kalau mereka kan sama-sama berarti sama-sama makhluk hidup di dalam tanah tinggalnya, ya kan. Tapi yang menguntungkan itu menyehatkan tanaman, yang merugikan itu bikin tanaman kita rusak, sakit dan lain sebagainya, mati, ya kan. Sama-sama tapi sama-sama makhluk hidup. Nah, kalau kita ngomong dikasih NPK dicampur NPK mati, kenapa tanah kita kasih pupuk dasar, kita kasih kapur, kita kasih kohe, kita kasih M4, kok fusariumnya masih di situ, ya kan? Nah, kita harus mikir lebih luas gitu loh teman-teman ya. Kenapa masih layu? Kenapa masih busuk? Nah, itu karena banyak faktor, makanya itu. Banyak faktor itu nggak bisa kita ngujinya teman-teman, mahal biayanya. Kenapa saya nggak cantumkan cara nguji nyampur ini, bisa nggak misal M4 nih Om, bisa nggak M4 dicampur sama ini misalnya apa, racun rumput gitu ya. Kalau saya bilang bisa teman-teman, tapi ada yang ngetes mati Om, ya
Terserah teman-teman kan mau percaya apa enggak gitu loh. Saya itu cara ngetesnya bagaimana gitu. Karena cara ngetesnya teman-teman itu enggak gampang ya. Ini saya kasih lihat beberapa alat teman-teman. Ini namanya water bath ya. Jadi water bath ini adalah fungsinya untuk mensterilkan apa namanya ya, alat-alat yang kita gunakan. Kemudian ada lagi oven. Oven ini fungsinya adalah nanti buat naruh, ini habis sterilisasi sebenarnya, tapi besok karena kita belum pakai saya masih bisa bongkar, nah sterilisasi ulang. Jadi di alat seperti ini teman-teman, ini bisa dibuka. Nanti kita kasih samplingnya di sini. Nah, sampling tanahnya misalnya. Nah, tanah itu kita harus hidupkan teman-teman. Ya, kita banyak medianya, isolat. Kalau misalnya kita mau nguji, ada nggak di tanah itu penambat nitrogen, ada nggak di tanah itu penambat pelarut fosfat. Nah, kita harus pakai media-media begini teman-teman. Dan ini media ini mahal, nggak murah. Makanya saya belum bisa kasih ke teman-teman ini caranya nguji gitu, itu saya belum bisa karena media ini mahal sekali teman-teman. Satu ini lumayan harganya jutaan teman-teman ya. Jadi ada beberapa media yang untuk menghidupkan bakterinya supaya kita tahu bakterinya itu bagaimana responnya gitu loh, mati nggak, ada nggak barangnya di situ. Nah kemudian nanti habis ini kita masukin teman-teman, kita masukin lagi ke alat satu lagi namanya inkubator teman-teman. Nah inkubator ini kayak bayi ya, kalau bayi prematur itu kan dimasukin inkubator supaya apa? Suhunya itu sama dengan suhu ibunya yang mengandung, ya kan? Nah ini juga sama, kita akan sesuaikan suhunya dengan suhu tanah di situ. Kita cek pakai termometer tanah, kemudian kita sesuaikan, tinggal puter-puter aja. Nanti kita masukkan ke dalam, suhunya akan bertahan. Nah ini akan diuji biasa rata-rata. Ya kalau uji di kita 48 jam minimal teman-teman. Jadi nanti kita tahu nih ada nggak bakterinya di situ gitu loh, ya kan? Nah kita nggak bisa main langsung hajar campur terus itu, makanya kita perlu apa? Kocor, kemudian habis dikocor dengan obat-obatan fungisida. Misal kita ngomong apa? Fusarium deh, ya. Cara-caranya fusarium kemarin udah saya kasih tahu, H2O2, kemudian dengan apa namanya? Fungisida kita kocor. Nah, setelah kita kocor itu teman-teman, itu mau diambil sampel tanahnya. Ya kan 5 ke sana, 5 ke sini kan. Nah, itu kita ambil. Nah, habis diambil baru nanti kita uji masuk ke sini, teman-teman. Mati nggak bakterinya? Ada nggak di situ? Diisolasi ya. Jadi diisolasi supaya kelihatan oh ini ternyata fusariumnya udah nggak ada gitu loh. Nah, cuma kan prosesnya mahal dan lama, teman-teman. Nggak bisa kita cuma sekedar anfus, taruh, digabungin sama pupuk, oh mati berarti nggak bisa dicampur. Nggak seperti itu. Kenapa? Karena tanah itu punya karakter sendiri. Jadi hama apa namanya anfus ini atau trichoderma ini dia bisa lari kan, bisa bertahan di dalam tanah setidaknya dengan lingkungan yang sesuai gitu loh teman. Sama fusarium kenapa juga selalu ada, ya kan? Patek selalu ada. Coba teman-teman, ya kan? Padahal udah disemprot tuh setiap kali mau buka lahan teman-teman semprot racun rumput. Setiap kali buka lahan teman-teman kasih pupuk dasar. Lah kok nggak mati-mati, kenapa itu? Lah apalagi ini gimana ceritanya bisa mati gitu loh. Ya harus langsung teman-teman aplikasikan dengan dosis pupuk yang sudah siap aplikasi, itu saya jamin nggak ada masalah. Itu sepengalaman kita teman-teman. Ya, jadi saya nggak bisa kasih ujinya ke teman-teman karena ini butuh biaya nggak sedikit teman-teman. Ya, misal ayam nih teman-teman yang peternak ayam. Oh kalau musim hujan pasti ayam banyak mati. Kenapa? Satu suhu, ya sama penyakit di tanaman cabai juga sama suhu, ya kan terlalu dingin segala macam. Yang kedua kalau ayam itu adalah E. coli ya, itu ada ini ya. Nah ini pakai ini, saya nggak tahu nih pakai yang LB atau ini pakai yang PCA teman-teman. Ya namanya PCA, plate count agar, untuk melihat di air itu, air minum ayam itu ada nggak coliformnya bakteri E. coli teman-teman. Kalau ada baru nanti disterilin. Nah jadi pinter-pinterlah kita dalam aplikasi Agen Hayati teman-teman. Ya, yang pertama jangan dicampur dengan desinfektan, ya kan? Sel ini kita campur pakai sabun gitu, kan sabun itu termasuk desinfektan. Ya pasti matilah, ya kalau dicampur ya. Tapi misalnya perekat kita pakai untuk nyemprot, kan jatuh ke tanah nih om, mati nggak bakterinya? Kalau mati saya senang. Kenapa? Fusariumnya ikut mati harusnya. Ya kan? Pateknya ikut mati. Tapi nyatanya enggak. Iya kan sih? Kita udah kasih larutan sabun,
aja harus pakai H2O2 baru yang cabai itu nggak kena patek lagi teman-teman. Harus disterilin dengan H2O2, itu fungsinya teman-teman. Ya kan? Jadi tidak semudah itu membunuh bakteri apalagi di lingkungannya, yaitu di tanah tempat dia hidup. Dia punya kuasa di tanah, karena apa? Ya karena dia yang tinggal di situ gitu loh teman-teman. Makanya yang di buah kita semprot H2O2 apa semua pasti nanti kering itu, ya kan? Karena itu bukan wilayah kekuasaannya dari spora-spora ini teman-teman gitu loh. Jadi mohon maaf ke teman-teman, saya nggak bisa kasih ujinya karena biayanya mahal ya. Kemudian apa namanya, kita sudah uji dulu dan kita ada hasilnya, jadi kita bisa coba, oh misal Anfus di media semai itu yang terbaik teman-teman. Kemudian Trichoderma teman-teman bisa kocor dengan larutan pupuk siap, kocor dicampur boleh, ya kan? Boleh, nggak ada masalah teman-teman. Terus M4 boleh nggak dicampur macam-macam, boleh, selagi teman-teman langsung aplikasi. Ya, jadi ini nggak bisa bertahan lama kalau di lingkungan yang tidak sesuai dengan lingkungan dia, yaitu di tanah. Ya, kemudian dia nggak tahan sama sinar UV. Ini aja pakai sinar, pakai lampu anti bakteri teman-teman. Jadi kalau di sini kalau ada orang itu nggak boleh, kenapa? Karena matanya bisa buta teman-teman. Ya, jadi kalau kita lagi uji harus benar-benar steril, disterilin semua. Nah, jadi kita bijaklah menggunakan agen hayati karena akan sulit untuk mengujinya, ya. Toh nyatanya fusarium apa semua masih tetap ada di tanah. Tapi intinya ini jangan dicampur dengan bahan-bahan yang merupakan apa namanya desinfektan, sabun, H2O2. Tapi hidup Om sama H2O2? Iya, hidup kalau sudah dicairkan dengan air. Karena begitu dicairkan dengan air, dia akan bereaksi menjadi oksigen, teman-teman. Ya kan? Jadi oksigen justru akan memberi ruang untuk hidup, teman-teman. Sedangkan kita lah, terus kenapa kita harus ngocor H2O2 di akar? Ya karena kita mau ada oksigen di akar, supaya akar itu bisa dapat oksigen, jadi seger. Itu seperti itu teman-teman. Ya, dan nyatanya banyak kan teman-teman yang sudah buktikan kocor H2O2 dengan fungisida, kemudian semprot H2O2, pateknya sembuh semua. Itu yang ada di kesaksian dari teman-teman ya, besok kita upload ya, yang masalah H2O2 teman-teman. Jadi kita ngujinya gimana? Ya tidak dengan cara cuma dilihat mati, nggak bisa, karena sama dengan kita masuk ke ruangan, ditutup, nggak ada udara masuk, nggak ada udara keluar, kita suruh di situ seharian, ya kitanya aja lemas, ya kan? Jadi ada caranya sendiri, lingkungannya harus disamakan teman-teman, ya dengan alat-alat begini dan juga dengan media-media seperti ini. Ya, jadi itu dulu teman-teman, ya mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat, jaga mood, Gusti berkahi.